Obrolan Bantul Kasih, obrol-obrol bikin baper. Oke, halo guys, selamat ketemu ya. Oke, sekarang kita ngadain podcast lagi nih. Nah, tamu kita kali ini spesial banget nih, yaitu adalah Romo yang baru saja dipindah ke sini. Dan katanya sih asli Jogja, yaitu Romo Merdi. Ya, halo Romo. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam untuk semuanya. Dan selamat datang di Paroki Santo Yakobus Bantul. Oke, Ya. sip. Terima kasih. Ya, nah ini kita konsepnya di sini ngobrol santai aja ya Romo Oke, ya. oke. Ini kita kayaknya biar apa ya, teman-teman atau sahabat-sahabat di sana, bapak, ibu, anak, saudara, adik-adik dan sebagainya itu yang belum mengenal Romo secara dekat mungkin. Belum sempat ketemu ngobrol langsung, nah ini kita kenalannya lewat podcast gitu ya. Oke. Nah, enaknya memperkenalkan diri dulu deh Romo. Itu siapa namanya? Oke. Terus gimana apa rumahnya? Oh, rumah sih. Umurnya Asalnya, berapa? umur. Terus lahir tahun berapa? Terus kenalan lah Romo. Hobinya apa gitu kan? Oke. Itu. Dimulai dari apa ya? Dari penampakan dulu. Oke, nah. Jadi oke. dibandingkan dengan romo-romo yang lain, Iya. saya itu paling gampang dikenali. Ada ciri khas tersendiri. Nah, ada ciri khasnya. Iya. Jadi seringkali disebut sebagai romo terbesar sekeuskupan Semarang. Romo Projo. Jadi Rekor. terbesarnya bukan karena namanya, pendidikannya, karena karya-karya dan lain sebagainya, tetapi lebih karena bodine terbesar. Oh, tenang toh. Jadi Bener kan? gampang dikenali pokoknya dibandingkan dengan romo-romo yang lain, saya berdiri entah di belakang maupun di depan itu paling kelihatan karena paling gede dewi. Oke. Jadi mudah sekali mengenali saya. Nah itu kalau boleh tahu Romo, itu rekor atau apa itu mau yang memberi predikat seperti Predikat. itu? Ya biasa romo-romo lalu memberi predikat untuk yang unik-unik di kalangan kami gitu ya. Betul. Salah satunya kemarin ketika pertemuan Nggih. itu lalu menyampaikan sopo sing bobote atau beratnya itu lebih dari 3 digit. Nah kemudian yang maju saya bersama dengan satu teman romo saya. Oh, beratnya lebih dari 3 digit. 3 digit mudeng lah. 4 digit Romo. Lebih dari 3 digit itu maksudnya 3 digit plus gitu ya. Oh, 3 digit plus. Jadi nek 20, 70 itu kan masih 2 2 digit digit. deh. Nah, berarti Nah 3 digit itu berarti 3 digit berapa? 100, terus masih ditambahi lagi. oh iya, 101 misalnya. 101, Iya. 102 dan seterusnya itu. Iya, betul. Nah itu, jadi paling gampang untuk mengenali, tetapi tentu dari bapak dan ibu saya sudah mendapat nama sejak kecil Iya. yang mengalami perubahan sebetulnya. Oh, Perubahannya begini, dulu namanya kan Rododowo, ya. agak panjang, jadi Laurentius Dwi Agus Merdi Nugroho. Laurentius Dwi Agus Laurentius niku Merdi. jeneng itu Baptis. nama baptis, Ya. nama santo pelindung. Dwi itu karena saya anak kedua. Iya. Agus itu karena lahirnya bulan Agustus. Iya. Merdi itu kalau dari bapakku Ya. itu memberi nama supaya saya itu pandai-pandai memelihara gitu ya. Merdi. Memerdi itu artinya itu memelihara dalam bahasa Jawa. Oh, seperti merti itu ya, Mang? Ah, beda ya? Merdi. Merdi lebih ke merdi. Merti ki malah perayaan anu kuwi, merti iya, desa merdi, ngono iya. kuwi to. Iya, betul. Nah, merdi itu biasanya kalau saya memperkenalkan diri, kebetulan lahirku kan pas tanggal 17 Agustus, Iya. 17 Agustus. Maka supaya gampang perkenalan hari merdeka toh. Iya. Nah, itulah hari merdeka tanggal 17, hari merdi. Nah, itulah yang diambil sebagai nama. Meskipun bapak itu mengatakan Iya. dalam kata merdi itu aku ki seneng memelihara katanya. Oh, nggih. Lalu kata terakhir Nugroho itu anugerah berkat. Iya, betul. Zaman kecilku Nggih. panggilan itu karena di kampung itu masih agak langka yang namanya Agus, Iya. maka panggilanku pas cilik pas kecil ki Agus. Tapi seiring bertambahnya waktu, Nah, itu Mang. Agus ki jebule jeneng pasaran toh. Betul. Indi-indi ono jenenge Agus. Makanya
berpikir keras jeneng ngendi sing khas dan lalu tidak ada yang pakai selain saya. Ya, betul. Dwi ada, Nugroho ada, Lauren ya lumayan, pasaran toh kuwi. Nggih. Nah, nek Merdi itu tidak ada. Betul. Maka sejak dari seminari tahun rohani, saya ubah nama saya mulai dari Agus lalu jadi Merdi. Oke. Nah, saya tadi kan Romo tadi ngendika bilang kalau Agus itu di kampung ya berarti ya? Langka. Kalau boleh tahu kampungnya di mana, Mo? Kampung asli dari Notoyudan. Loh, Notoyudan. Notoyudan itu mana? Jogja tuh, Mo? Sekitar Sarkem tahu kan? Ya tahu. Sarkem sing disebut sing paling diapali. Itu berarti ono apa karo Sarkem iki. Orang Jogja ya tahu. Sarkem itu kalau ke barat lalu ke selatan ke arah nanti sentra industri bakpia Ngampilan. Di tengah-tengah itu ada kampung namanya Notoyudan. Iya, betul. Nah, disitulah saya kecil, saya tumbuh ning sekitar kono kuwi. Jadi di sekitar kampung itu memang beberapa kali mengalami pindah-pindah tempat. Bapak saya dan keluarga sejak dari saya masih kecil itu, bapak itu pekerjaannya itu kontraktor. Oke, kontraktor bukan karena hobi bangun rumah di sana dan di sini, tetapi janjinya mereka kontrak ke sana, pindah lagi kontrak ke sini, pindah di tempat lain itu jenenge kontraktor. Kontraktor betul. Kontraktor. Enggak salah, Om. Betul memang kontraktor. Tapi masih di sekitar Notoyudan itu. Jadi masih mengenal tetangga sendiri, masih mengenal tetangga dan lingkupnya ya pindahnya ke sana kemari itu di sekitar kampung yang sama. Ketemu tetangga. "Weh, Pak, kok omahe pindah, Pak?" Oh, niki. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi kecil saya di kampung. Sejak SMP lalu lulus SMP itu wis ora tidak berada di kampung yang sama dan itulah petualangan mengejar cinta. Ngono ya. Waduh. Cie dhewe lho guys. Malah kaya apa ngono to. Cinta. Petualangan mengejar cinta jadi mengikuti panggilan Tuhan. Oh, itu yang dimaksud cinta, guys. Ya, panggilan Tuhan ya. Mengikuti panggilan Tuhan tadi Romo. Enggak kayak kalian ya, cinta yang dikejar lah pasangan. Nek Romo ya beda. Ya mau ya. Ya intinya intinya itu kalau mengejar cita dan cinta yaitu harus seperti ini. Nanti Romo ceritakan sendiri gimana ya, petualangan mengejar cinta dan citanya itu atas panggilannya ya. Waktu itu gimana sih gitu ya, Nah, monggo coba Romo. Oke. Pendidikan masa kecil ketika SD itu ternyata cukup banyak berpengaruh ya. Iya. Cukup banyak berpengaruh kepada keputusan atau pilihan hidup. Iya. Untuk menjadi seperti apa pada masa mendatangnya. Nah, kebetulan saya itu model anak yang sejak kecil itu rada seneng keluar dibandingkan dengan Kang Masku, dengan kakakku. Dolan dalam artian main atau? Dalam arti ngelidik, dalam arti bandel. Bandel ya, oke. Pokoknya lebih kepengen untuk berada di luar lebih banyak. Ora lingguh membaca buku ataupun bermain HP. Zaman semono urung ono HP, zaman dulu belum ada HP toh. Jadi sejak kecil itu lalu hobi keluar, datang ke rumah teman. Yo intinya itulah yang membuat saya itu lalu berkeputusan cara uripku berbeda dari kakakku, dari Kang Masku. Maka lulus SMP sebetulnya Bapak dan Ibu mengharapkan mbok kamu itu mbok seperti kakakmu gitu loh. Ini. Jadi lagu ojo dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke, itu saya ngalami zaman dhisik. Jadi dibanding-bandingke, saingan karo Kang Mas. Kalau bisa kamu itu sama dengan kakakmu masuk di SMP 5. Oh, pinter ya SMP 5 kan terkenal pinter SMP ya. 5. Masuk di SMA 1 kakakku. Masuk di UGM Teknik Pangan gitu kan. Aku enggak memilih yang seperti itu soalnya memang sejak kecil lebih seneng, lebih terbiasa, lebih enjoy dengan pola hidup di
luar yang lebih menantang begitu. Betul. Ya, tapi mau nggak mau ya mau apa dapat misal ya bukan gimana ya. Maksudnya dapat orang tua, ya, kita dilahirkan kan nggak tahu orang tua kita seperti apa. Yo, Ya, emang apa ya generasinya itu beda ya. Agak beda. Kalau zamannya Romo tuh kue kudu ngene. Kue harus kayak masmu lah. Apa nek enggak ya masih bejane itu masih untungnya sama saudara sendiri ya. Nek saya kayak tetangga. Karo tonggone. Kamu tuh kayak itu loh anaknya Pak Sopo misalnya gitu kan. Nah, itu lebih kayak sebagai anak tuh kadang juga ngelus dodo. wong kong ini kok dibanding ke ya kan. Bu, Pak, tolong gitu. Tolong gitu kan. Ya gitulah intinya. Ya itu terus monggo Romo dilanjutkan Jadi dulu. untungnya saya memang ya itu tadi model Pilihan, yang tidak senang dibanding-banding. Ya. Lalu saya sejak dari lulus SMP itu mengatakan pada diri saya sendiri, uripku ya uripku. Iya, Hidupku adalah hidupku dan itu berbeda dari kakakku gitu ya. Iya, betul. Tidak harus sama kok. Tidak harus sama. Maka lulus SMP, jadi ceritanya itu saya itu rebel gitu ya. Iya, Saya itu enggak cerita ke bapak ibu bahwa saya itu daftar ke seminari. Wah, ini Jadi aku duwe konco SMP berkeinginan untuk masuk ke seminari. Dia memang orang yang baik, tekun. Saya dadi Romo juga, Romo Bobi MSF. oh. Nah, saya kan diojo-ojoi waktu itu. Tapi ra cerita ke bapak ibu bahwa saya diojo-ojoi dan lalu termakan ojo-ojoan itu tadi. Jadi ini teman-teman. Jadi rebelnya Romo itu sebenarnya rebel gimana ya? Rebel apa ya? Ya nek di sudut pandang orang tua mungkin ya. Wah, anakku kok ngeyel digandani tapi kok kayak kita sendiri yang melihat itu kayak ya rebel kok kan ya ke seminari ya. Mau dibilang rebel ya enggak rebel maksudnya. Mau gimana ya? Bingung ya. Dan itulah yang terjadi. Bapak ibu itu tidak setuju ketika tahu. Karena pertama saya mendaftar ora cerita, tidak mengatakan apapun. Ketika daftar ke seminari saya juga duwe dosa karena harus mengisi macam-macam formulir. Itu saya lalu malsu tanda tangannya bapakku. Nah itu dia yang saya cari dari tadi. Jadi segala sesuatu itu saya sembunyikan sampai akhirnya memang saya harus ngomong karena butuh biaya yang tidak sedikit waktu itu. Ya itu otomatis ya. Jadi lulus tes wawancara, tes akademik itu kan diikuti dengan tes kesehatan. Harus ke rumah sakit dan butuh biaya yang tidak sedikit. Lalu saya baru ngomong kepada bapak ibu, ya bapak ibu pasti akhirnya tidak setuju gitu kan. Iya. Dengan pertimbangan belum mandiri, isih cah cilik, bla 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 gitu ya. Macam-macam. Tetapi ya tetap saya mengatakan tetap pengen masuk, lalu bapak yang akhirnya mengantar. Bapak saya yang mengantar ke rumah sakit untuk tes kesehatan. Dan kemudian itu akhirnya meskipun dengan berat hati, bapak dan ibu itu mengantar juga ke seminari Mertoyudan. Jadi itulah langkah awal yang mengubah apa ya? Ya mungkin dari dibanding-banding ke itu tadi justru menjadi panggilan dari Tuhan yang kadangkala saya sendiri tidak terlalu paham. Tuhan itu memanggil lewat cara yang tidak terduga dan tidak tersangka-sangka gitu ya. Betul. Nah caranya seperti itu. Oke ya berarti ya setiap panggilan itu punya ceritanya sendiri ya Mo ya. Jadi kayak rebelnya Romo Merdi ini kayak ke orang tua mungkin ada yang lain lagi mungkin cerita Romo-Romo lain atau betul atau biara-biara lain ya. Nah kadang kan apa ya mungkin kadang nek misalnya ya punya anak satu-satunya misalnya cuma anak satu gitu ya kan eman banget kok kayaknya kok enggak apa ya kadang ada orang tua yang berpikir ya anak siji kok dadi Romo aku ranti keturunan ranti putu gitu kan kadang ada yang berkenan seperti itu ya tapi ya apa ya kalau saya pernah dulu waktu kuliah itu ada dosen saya yang bilang gini ya you live your own life you die your own death gitu katanya itu intinya kamu tuh harus hidup berdiri di kakimu sendiri pilihanmu sendiri ya kamu memilih untuk dengan cara apa kamu akhirnya mengakhiri hidupmu. Mengakhiri hidupmu ya kamu ingin diingat seperti apalah ya Mo ya intinya.
how do we try to remember ourselves. Enggak salah juga kayaknya bahasa Inggris. Salah ini mau ngamnesia nih. Ya begitu. Oke, mungkin ada sudah mengenal Romo secara pribadi pribadi, perjalanan panggilannya menjadi seperti apa akhirnya. Romonya ya. Ya lambat laun akhirnya menjadi Romo begitu kan. Nah, singkat aja nih karena mungkin beberapa waktu ini singkat aja saya mau tahu nih Romo ini kira-kira nanti berkarya di tugas ya. Bertugas di sini 2 tahun berarti 3 atau 2? Nggak ngerti kalau tugasnya di sini kan belum tahu. Gitu, tapi saya bisa cerita tentang perjalanan pelayanan setelah tabisan gue ya. Oh iya, oke. Jadi memang selama ini penugasan saya itu di 2 kevikepan saja. Dulu sebelum Jogja dimekarkan Jogja Barat, Jogja Timur. Awal ditahbiskan saya pernah 2013 ya ditahbiskan. Tanggal 7 Oktober bersama dengan 7 teman yang lain. Saya menerima tugas pertama paling awal itu tugas pelayanan di paroki Bandung. Bukan Bandung tapi Bandung. Ngerti beda ini toh? Tahu. Wong Jawa. Nek Bandung ki wong Sunda. Iya, betul. Nek Bandung ki Wonosari. Tapi itu tempat yang sama tuh berbeda. Itu. Nek Bandung ki ning Jawa Barat. Nek Bandung ki ning Wonosari. Wonosera. Jadi paroki Santo Yusuf Bandung, Wonosari. Lalu setelah dari Santo Yusuf Bandung, Wonosari sekitar 2 tahun, pindah tugas ke paroki Gamping, Maria Assumpta. Gamping ya itu. Paroki Gamping hanya 6 bulan saja, 6 bulan lebih sedikit. Lalu dari paroki Gamping pindah ke paroki Marganese Kalasan. Marganese Kalasan 2015 sampai 2017. Oke, oh iya. Jadi 2 tahun. Ya, oke. Dari Kalasan saya berpindah ke paroki Fatima di Magelang, jadi ke Vikepan Kedu. Itu terakhir di Jawa? Terakhir di Jawa. Kedu, ya. Oke. Terus habis itu lalu 2019, tadi kan 2017, 2019 itu di Fatima. 2019 sampai 2022 itu pindah ke Binjai. Ya, aku ngene-ngene ki, istilah kerennya itu pernah jadi misionaris domestik. Jadi itu hewan peliharaan domestik, tapi misionaris domestik. Misionaris itu orang yang diutus untuk tugas misi di lingkup negara yang sama. Jadi masih di sekitar Indonesia. Ya, domestik berarti. Jadi bukan turis domestik. Dari turis domestik itu kan turis lokal. Lokal, betul. Tapi ini Romo domestik ya, misionaris domestik. Misionaris domestik. Di paroki Binjai, Medan. Keuskupan Agung Medan. Iya. Oke. Jadi tempatnya orang mengatakan huras bah. Ya. Menjua-jua. Yahowu. Seperti itulah. Ya, mantap. Seperti itu. Itu sampai kemarin bulan Juli tanggal 26 Juni. Ya, Juni. Lalu Juli itu sudah kembali ke sini. Lalu mendapat tugas yang baru di paroki Yakobus Bantul itu per tanggal 1 Agustus. Oke, jadi inilah teman-teman Romo baru kita, Romo Merdi yang akan mendampingi kita sampai nanti nggak tahu pindahnya kapan gitu katanya. Nggak tahu pindahnya kapan. Iya, itu. Doakan saja supaya pindahnya cepat-cepat. Iya, betul. Kok cepat-cepat gawe paroki anyar. Oh. Oke, ya ini singkat aja ya Mo yang ini sudah mau kita di penghujung podcast kita ya. Terima kasih sudah berkenalan Mo. Nah singkat untuk umat paroki sini aja. Pesannya apa untuk nek kesan kayaknya ya paling kesan baru dikit ya, tapi ya pesannya apa untuk umat sini? Ya. Oke. Singkat aja Mo. Saya mungkin tidak hanya untuk umat secara umum ya, karena dulu pernah mendampingi komisi kepemudaan di Kedu, di Kevikepan Kedu. Itu memang dekat dengan anak-anak muda itu. Itu membuat saya juga seringkali mempunyai concern atau mempunyai perhatian khusus untuk anak-anak muda.
Saya melihat anak-anak muda di Paroki Bantul ini kan agak banyak sebetulnya. Kalau dikumpulkan bisa sampai lebih dari 100 orang. Iya, betul, Mo. Aktif berkegiatan saja katanya ada sekitar 80-an. Iya. Maka pesan saya untuk anak muda, Ya, anak muda nih ya. yang pertama, ayo anak muda kumpul. Nah, Kumpul sih, kumpul sih ini. Yo, kumpul sih betul. kumpul sih. Ya. Nek kamu anak-anak muda tidak mau kumpul, ya pasti akan ada cukup banyak kesulitan. Masa-masa pembentukan diri sebagai anak muda itu kan sebisa mungkin itu lalu dalam pertemuan dengan teman-teman yang lain itu juga agak mewarnai begitu kan. Iya, betul. Nah, Maka anak-anak muda separoki Bantul, saya mengajak kita semua, anak-anak muda, ayo kumpul. ya, yuk kumpul. Kumpul-kumpul sih. Ya, betul. Jadi kata itu saja, ora sah lian-liane sih. Ya, betul, Mo. Baru setelah nanti nek wis kumpul, nanti akan diikuti meh ngopo gitu ya. Betul, Mo. Mau ngapain setelah kumpul, nah nanti baru kita rencanakan kemudian. Ya. Tetapi yang penting adalah kita kumpul. Nah, itu Sobat Omkers. Nah, ini pesannya untuk Sobat Omkers loh ini. Nah, seperti yang selalu saya katakan juga, mau ini pemikiran loh saya sama Romo tuh. Sama teman-teman Omkers, teman-teman OMKers gitu ya. OMKers. Omkers tadi. Ini saya tuh juga sering, ayolah kumpul dulu loh teman-teman separoki ini banyak yang belum mengenal kalian dan mau mengenal kalian gitu ya, Mo ya. Nah, ayolah guys, ini teman-teman ini kita harus bukan harus ya, kita akan mengenal Romo baru, yuk kita kumpul mumpung Romone ini kayaknya sama anak muda itu gapiak gitu. Grafia. Gapiak lah, gapiak. Ya, seperti itu. Pesan dari Romo sangat oke sekali, Mo. Itu sangat pemikiran sekali dengan saya dan teman-teman juga yang mungkin mengumpulkan kok susah gitu ya. Yuk ayolah guys gitu ya. Oke, mungkin itu saja Romo untuk kali ini. Terima kasih sekali Romo Merdi. Ya. Salam apa nih? Salam katanya kalau dulu kan begini Bantul kasih. Iya. Salam peace love and. Oke. Nah, gini aja. Peace love and muah. Oke, ya itu kata berarti kita pakai salamnya Romo ya. Oke, salam peace, love and muah. Oke, cukup segitu aja. Terima kasih Romo. Kita tutup dulu. Thank you ya. Oke, kita tutup guys. Oke, obrolan Bantul kasih. Obrol bikin baper. See you next time guys.